Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep sandwich. Ini bikinnya mudah banget, semua pasti bisa. Dan ini ada dua resep ya yang bisa kita kreasikan sesuai dengan selera masing-masing. Apalagi yang ini cuman dari 2 lembar roti ya. Langsung saja ke resep yang pertama. Ini bikinnya mudah banget. Ini ada roti tawar yang masih lembut ya ini. Jadi tidak usah kita panggang rotinya, cuman kita siapkan aja untuk isiannya. Yang pertama saya akan isi dengan telur. Jadi kita bikin dulu telur mata sapinya. Mudah banget ya. Udah seperti biasa masak telur ceplok dengan margarin, ditumis dengan margarin, dan sekalian juga saya tumis sosisnya ya teman-teman. Ini sosisnya saya bagi dua dulu, tambahkan lagi margarinnya, dan kita tumis atau panggang sosisnya biar matang ya. Jadi nggak khawatir lagi, meskipun yang siap hap biasanya saya panggang lagi ya, karena khawatir itu masih banyak kuman-kuman ya teman-teman. Nah ini sudah matang sosisnya, kita angkat. Lalu siapkan tomat, kita iris-iris. Ini sudah dicuci bersih ya bersama daun seladahnya. Mudah banget, tinggal kita susun daun seladahnya di atas roti seperti ini. Tambahkan juga tomat dan tambahkan telur ceplok yang sudah kita buat tadi. Lalu tambahkan saus tomat atau saus pedas ya sesuai selera, dan mayones. Ditutup dengan roti satunya. Ini sudah siap satu varian. Yang satunya lagi kita bikin ini saus tomat atau saus pedas ya, tambah maizena juga. Di kedua sisi roti kita tambahkan sausnya, lalu kita taburi dengan parutan keju. Ini menyesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk isiannya. Dan ini tambahkan sosis yang sudah kita panggang tadi, tinggal ditutup. Ini untuk yang kedua. Nah yang untuk yang ketiga, yang versi manis ya teman-teman, ini rotinya ditambah kental manis dan pisang. Ini pisangnya udah kematangan, udah kayak gini, jadi udah nggak laku dimakan, makanya kita kreasikan. Kalau udah dikreasikan seperti ini biasanya malah jadi rebutan ya teman-teman. Kita tambahkan dengan meses coklat, jadi pisang coklat ya. Dan yang terakhir ini lebih segar karena memakai selai stroberi. Ini selai stroberinya saya bikin sendiri, resepnya ada di video sebelumnya. Kita tinggal olesi dengan selai stroberi di kedua bagian sisinya, dan tambahkan juga potongan buah stroberi segar biar lebih enak ya, lebih segar juga. Jadi ini bikin rotinya disesuaikan dengan selera masing-masing. Di rumah ini ada 4 orang yang mau makan, jadi 4 orang beda-beda seleranya, disesuaikan ya dengan kemauan masing-masing. Tinggal kita belah saja ini agar kelihatan dalamnya ya, cantik sekali seperti ini. Ini sebenarnya mudah banget ya, saya hanya berbagi ide saja, karena kalau bikin roti lapis atau sandwich seperti ini pastinya semua juga bisa ya teman-teman. Bahkan ini bisa juga dijadikan sebagai ide jualan, karena memang layak untuk dijual ya, dari segi tampilan dan segi rasanya juga. Tuh, apalagi kalau disajikan seperti ini pastinya akan menggoda ya, menarik untuk orang lain untuk beli. Apalagi di resep yang kedua nanti cuma dari 2 lembar roti ya, makanya tonton langsung ke resep yang kedua. Di resep ini juga sama, menyesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jadi ada 4 jenis tapi rotinya cuma ada sedikit. Ini ya cuma ada 2, jadi kita bolongi aja tengahnya. Kita ambil tengahnya dengan cetakan seperti ini ya. Kalau tidak ada bisa menggunakan gelas juga. Nah ini untuk yang pertama.
kita kocok 1 butir telur ditambah dengan susu UHT sedikit saja. Kita celupkan yang bulat-bulatnya ini, lalu kita siapkan teflon, tambahkan margarin. Kalau udah meleleh, kita panggang roti yang sudah kita baluri dengan telur tadi. Ini rotinya itu udah keras ya, sisa-sisa dimakan, tinggal ada 2 lembar. Karena udah keras jadi kurang selera ya makannya, makanya kita olah saja seperti ini. Nah, udah matang yang bulat-bulatnya, tinggal kita panggang yang bagian luarnya ya, pinggirnya ini masih bisa dimakan ya ini teman-teman. Nah, ini kalau udah matang, udah lebih kokoh seperti ini, tinggal kita masukkan 1 butir telur. Jadi yang kosongnya itu diisi dengan telur ya. Kita bisa bumbui dengan lada bubuk dan kaldu jamur. Tambahkan juga parutan keju biar lebih enak ya teman-teman. Nah, ini kita masak sampai telurnya itu matang ya. Tingkat kematangannya bisa menyesuaikan, bisa setengah matang, bisa matang sempurna ya. Tambahkan lagi margarinnya biar enggak nempel ya. Nah, seperti ini. Jadi meskipun rotinya cuma sedikit, lumayan kenyang karena ada tambahan telur ya, 1 butir. Nah, untuk yang satu lagi kita siapkan sosis. Ini ada sosis sedikit, kita potong-potong kecil saja seperti ini. Lalu tambahkan juga 1 butir telur. Kita bumbui ya dengan lada bubuk, kaldu jamur dan sedikit garam. Kita kocok lepas telurnya dan tambahkan potongan sosis yang sudah kita potong-potong tadi. Ini tambahkan juga daun bawang biar lebih enak ya, biar beraroma gitu. Tambahkan juga tomat. Jadi kalau yang ini lebih komplit lagi ya, ada sayurnya juga, ada sosisnya juga. Nah, tinggal kita masukkan ke dalamnya yang bolongnya ya. Jadi maksudnya ini teman-teman bisa memilih ya, mau kayak tadi telur ceplok atau bisa dengan telur dadar ya isiannya. Ini tadi 1 butir telur itu kalau yang di dadar ini ada lebihnya ya, kita dadar yang sisanya karena kan ada penambahan sosis dan sayurannya juga. Nah, ini kita panggang sampai matang. Kalau sudah matang tinggal kita angkat. Jadilah ini 2 jenis, dan yang 2 lagi kita akan kasih topping manis. Kita kasih kental manis dulu di bagian bawah, lalu yang satu kita tambah parutan keju, hiasi juga dengan buah stroberi segar. Lalu yang satunya lagi saya tambahkan meses coklat. Di atas telur ceploknya saya akan tambahkan mayones dan saus tomat atau saus sambal ya, disesuaikan dengan selera. Dan ini sudah jadi 4 varian yang sangat enak disesuaikan dengan selera masing-masing. Selamat mencoba teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.